603. Mari menghadap Tuhan sambil berseru padanya, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami, ya Tuhan. Di alam indah ini Tuhan hadirlah di sini, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami, ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Adik-adik sekalian yang terkasih, bahagia sekali rasanya sore hari ini kita bisa menutup seluruh rangkaian rekoleksi kita dengan perayaan Ekaristi. Bagi kita, khususnya umat Katolik, Ekaristi menjadi puncak dari segala kehidupan kita. Kita sudah melihat bersama, sudah mengumpulkan bersama pengalaman-pengalaman hidup kita, baik itu pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang membahagiakan, ataupun pengalaman yang menyedihkan. Kita melihat bersama bahwa ternyata Tuhan begitu baik. Kebaikan Tuhan nyata sekali kalian rasakan. Kalian diciptakan sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki tak ada satupun yang ketinggalan. Kalian juga dimahkotai dengan sifat-sifat yang baik, suka menolong, ramah, rajin, mau membantu, juga bakat-bakat yang kalian miliki, entah itu dalam bidang olahraga, pelajaran, dan juga dalam hal seni. Semuanya itu menjadi tanda bahwa Tuhan mencintai kalian. Kita diharapkan untuk menggunakan bakat-bakat kita, menggunakan anggota badan kita, menciptakan kebaikan, bukan malah sebaliknya. Itu harapan dari rekoleksi yang kita buat pada sore hari ini. Maka kita mengawali perayaan kita dengan terlebih dahulu memohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Engkau mengikat perjanjian baru dengan kami yang kekal dan tetap. Kami mohon semoga kami memahami Engkau dan selalu bersyukur memuji Engkau, Allah dan Bapa kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam kesatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan kitab suci.
Bacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika kembali sesudah memukul kala, orang Amalek Daud tinggal di rumah hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanya Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanya pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakanlah kepadaku." Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga mati. Maka Daud memegang pakaiannya dan menguyaknya. Dan semua orang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah, karena Saul sudah mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kirmiji, dan menyelamatkan perhiasan emas dan pakaianmu. Sungguh sudah gugur para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah padaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugurnya para pahlawan, dan musnahkanlah senjata-senjata perempuan. Demikianlah sabda Tuhan. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu mendengarkan kami. Engkau yang mengirim Yusuf sebagai kawanan, engkau yang duduk di atas padang gurun, ambillah bersinar di depan Efraim, Benyamin dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Buatlah wajahnya bersinar di Tuhan. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi Engkau menyala, sekalipun umatku berdoa, mereka Kau beri makan ratapan, dan Kau beri minum air mata berlimpah. Engkau menjadikan kami pangkal sekedar adat tetangga, dan para musuh mengolok-olok kami. Buatlah wajahnya bersinar di Tuhan, maka kami akan selamat. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Teman-teman yang baik, Pastor melanjutkan cerita tadi yang tentang Putri. Di Putri ini memang dasarnya anak nakal. Jadi sudah kita lihat ya, dia memang bertobat, sudah mencabut semua kesalahannya. Tetapi rupanya dia anak yang suka iseng. Pada suatu kali, Putri berlibur ke rumah neneknya di kampung yang sangat jauh. Nah, di sana Putri tinggal bersama neneknya. Nenek punya kebun yang sangat luas, ditanami banyak macam buah-buahan. Lalu di salah satu sudut, rupanya nenek itu
putri jalan-jalan di taman itu dan sampai dia di sebuah kandang ayam. Dia lihat ayam neneknya begitu banyak, bahkan ada seekor induk ayam yang baru menetaskan anak-anaknya. Anak-anak ayam begitu lucu-lucu, kecil. Lalu putri mau mengerjai neneknya. Dia mengambil 2 anak ayam itu. Satu digenggam di tangan kanan, satu digenggam di tangan kiri. Putri lalu menjumpai neneknya. Masih jauh dia panggil, nenek, nenek. Neneknya bilang, putri ada apa? Kok lari-lari? Sambil tersenyum, putri meletakkan tangannya di belakang. Lalu putri bertanya pada nenek, nenek, coba kalau nenek pintar, nenek tebak, putri membawa apa ini? Neneknya hanya senyum karena dia tidak tahu, lalu nenek tidak tahu putri bawa apa. Lalu putri menjawab, tadi putri mengambil anak ayam yang nenek pelihara. Satu di sebelah tangan kanan, satu di sebelah tangan kiri. Nah sekarang nenek coba tebak, anak ayam yang mana yang mati? Di sebelah kanan putri kan, atau di tangan kiri putri? Namun dengan pertanyaan itu neneknya hanya tersenyum dan dia menjawab, putri, mati hidupnya anak ayam itu tergantung di tangan putri. Kalau nenek di tangan kanan, sehingga yang mati itu ada di tangan kanan. Jadi jawaban nenek pun semuanya serba salah. Maka mati hidupnya anak ayam itu ada di tangan putri. Mendengar itu putri hanya tersenyum, dia kalah mau ngerjain neneknya tapi tidak bisa. Nah adik-adik, apa pesan yang bisa kita tangkap dari cerita itu? Bahwa masa depanmu itu ada di tanganmu sendiri. Kalian sekarang sedang sekolah, sudah kelas 6 SD. Sejatinya kalian sedang mempersiapkan diri untuk masa depan. Mungkin nanti ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi pedagang. Apa yang terjadi di masa depan nanti itu dipersiapkan sejak sekarang. Kalau nanti masa depan suram, itu jangan menyalahkan papa mama, jangan menyalahkan bapak ibu guru. Kalau misalnya kamu ulangan dapat nilai yang jelek, jangan menyalahkan bapak ibu guru, lalu mengatakan bapak ibu guru tidak bisa mengajar, dia suka marah-marah kerjanya, suka memberi PR banyak-banyak. Juga kalau kalian misalnya nanti jadi anak yang bandel, anak yang nakal, jangan menyalahkan papa mama. Papa mama tidak mengurus saya dengan baik sehingga saya menjadi bandel. Tidak. Semuanya tergantung dari kalian. Maka kalau kalian sejak sekarang rajin belajar, giat bekerja, maka masa depanmu cerah. Tetapi kalau sekarang saja kalian sudah main game dari pagi sampai malam, lupa mengerjakan PR, tidak pernah menuruti nasihat orang tua, yakinlah masa depanmu akan suram. Injil yang baru saja kita dengar sangat menarik, ya. Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga dia tidak sempat makan. Orang tuanya menganggap Yesus ini gila, tidak waras, sehingga mereka mau mengambil Yesus. Karena apa? Karena Yesus terlalu banyak berbuat baik sampai-sampai tidak sempat makan. Nah, ini menjadi contoh yang baik bagi kita. Kalau kita melakukan kebaikan, ya, orang lain menganggap kita gila, menganggap kita tidak waras,
tidak usah dipedulikan. Kenapa? Karena kebaikan itu selamanya itu baik. Apa yang baik ya tetap baik. Jadi kalau kalian rajin belajar, kalian giat bekerja, tidak usah malu kamu ini menyia-nyiakan waktu. Orang pada main game, kok kamu malah belajar, kok kamu malah bekerja. Ya, ini harus menjadi prinsip kalian supaya masa depanmu benar-benar masa depan yang benar. Amin. Semoga mereka semua dapat menjadi ibadah. Marilah kita berdoa. Untuk orang tua kami, ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberikan orang tua yang baik bagi kami. Berkati dan bantulah mereka ya Tuhan, terlebih dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, agar di dalam keluarga kami saling menguatkan dalam penderitaan, saling membantu dalam pekerjaan, sehingga kami semua tetap bersatu padu dalam iman dan iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami para pelajar yang akan menempuh ujian sekolah, ya Bapa di surga, berkatilah seluruh persiapan kami, terutama dalam belajar untuk menempuh ujian sekolah. Berilah kesehatan jiwa dan raga kami, agar kami dapat mengerjakan dan menyelesaikan semua soal ujian sekolah dengan baik dan benar. Dan akhirnya kami dapat memperoleh nilai yang memuaskan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini ya Bapa, semakin banyak daya tarik dunia terkadang membuat kami lupa untuk bersekutu denganmu. Kami mohon agar Engkau mengampuni kesalahan kami dan memberi kekuatan kepada kami, agar berani memasuki keheningan hati, sehingga dapat mendengar dan merasakan kehadiran-Mu dalam peristiwa hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekolahan SD Suster Singkawang ini. Berkatilah para guru, karyawan, peserta didik, dan semuanya yang terlibat dalam proses pendidikan di tempat ini. Semoga semuanya bekerja sesuai dengan tugas panggilan masing-masing, agar mereka sungguh-sungguh mempersiapkan peserta didik sehingga menjadi peserta didik yang handal, kelak bisa berguna bagi nusa, bangsa, gereja, dan masyarakat. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para guru, kepala sekolah, karyawan-karyawati di persekolahan ini. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka ya Tuhan, agar mereka dapat mempersiapkan peserta didik supaya belajar dengan baik. Kami mohon. Inilah doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, jadikanlah kami murid-murid putra-Mu terkasih dan curahkanlah rohnya kepada kami. Bila kami menyantap roti dan anggur ini, bila kami menjadi warga perjanjian-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, saudara-saudara. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, kalau malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dengan sukacita bersama sambil bernyanyi. 267. Pujilah, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa, Raja surgawi. Hosana ya Bapa, terpujilah Engkau, serta Yesus yang datang antara kami. Pujilah, kudus, kudus Yesus Kristus Putra-Mu sendiri, penebus kami. Hosana ya Bapa, terpujilah Engkau, serta Yesus yang datang antara kami. Silahkan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terima mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu lah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdiri sambil berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami engkau dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dan bersama Roh-Mu. Silakan duduk. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Adik-adik sekalian, sekarang tiba saatnya komuni, di mana nanti yang boleh maju ke depan menerima tubuh Kristus adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah komuni pertama. Yang belum atau punya keyakinan agama yang lain, mohon untuk duduk, tetap duduk di tempat.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur telah menerima sabda kedamaian melalui rasul-rasul. Semoga kami bersedia mewartakannya dalam segala tingkah laku kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. 686. Terima kasih ya Bapa Di surga atas kurnia